Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gue berharap lu semua dalam kondisi sehat walafiat dan terus semangat dalam mengarungi hidup dan terus semangat dalam menggapai mimpi. Buat teman-teman yang belum subscribe channel gila ini, subscribe dulu agar gue bisa terus semangat dalam mengupdate konten-konten yang semoga juga bisa bermanfaat buat lu semua. Terima kasih. Hari ini gue mau berbicara mengenai cara berpikir. Memang kedengarannya gampang. Memang gampang, mikir itu sesuatu yang sangat simpel dan sangat gampang. Kayak saat ini misalnya lu lagi pengen makan buah jambu, dan lu udah ngebayangin mikirin buah jambu. Dan terus tiba-tiba teman lu bilang, yuk kita makan duren yuk. Jreng, seketika itu juga yang ada di imajinasi lu terbesit gambar duren. Gampang kan? Nah, yang susah bukan mikirnya, tapi mengontrol perasaan diri lu saat itu. Lu mau jambu atau mau duren? Makanya itu semua adalah pilihannya lu. Kembali lagi, perasaan dan kesadaran adalah hal yang bisa membuat pikiran kita berubah. Karena mikir itu sebetulnya cuma teknis. Ada kata orang bilang, makanya mikir. Ya, kalau cuma mikir doang pasti bisa. Tapi mau apa enggaknya itu tergantung dari diri lu. Jadi pikiran yang baik harusnya bisa diisi juga dengan perasaan yang baik. Sehingga kalau lu benar-benar mau tujuan lu sampai di tempat, lu juga harus mengajak perasaan lu ikut gabung dalam pola pikir lu. Bicara soal mikir, gua punya pengalaman pribadi. Kira-kira terjadi di tahun 2007 atau 2008. Kalau nggak salah ya, 2008 lah. Ada seorang sales laki-laki datang ke kantor gua. Dia menawarkan mobil, gua sebut aja ya, mobil Daihatsu Grand Max. Dan memang tahun itu adalah pertama kalinya mobil itu keluar kayaknya. Ya, dia sangat sopan. Dia menjelaskan bahwa mobil ini bisa dipakai buat multipurpose, bisa buat antar barang. Artinya gini loh, kalau bapak punya usaha bisa buat bawa barang pak, dan bisa juga bawa jemputan karyawan. Ya, istilahnya mobil niaga ya. Saat itu memang gue lagi nggak pengen dan nggak butuh untuk beli mobil. Jadi akhirnya tanpa disadari sales mobil itu cerita yang lain di kantor gua. Ya, curhatnya banyak lah. Dia cerita kalau hidupnya tidak menentu. Dia adalah seorang perantau, dan saat ini yang bisa dia lakukan adalah menjual mobil. Gua dengernya asik-asik aja. Sampai pada satu titik dia bilang, ya kita kan nggak tahu ya pak yang namanya rejeki. Siapa tahu saya hari ini jadi sales mobil, ya besok-besok saya bisa dorong gerobak, jadi susah. Ya sumpah saat itu gue langsung diem sesaat dan gue gak bilang apa-apa sih. Tapi akhirnya setelah gue pikir dan gue membawa perasaan gue dengan pikiran tersebut, akhirnya gue bilang, kalau kamu belum tahu nasibmu di masa depan, berarti belum kegambar di masa sekarang. Coba bisa gak dirubah kata-katanya? Itu saran gue ke dia. Carilah yang lebih positif. Memang walaupun sulit tapi bukan berarti itu mustahil. Terus dia jawab, dirubah gimana pak? Ya dirubahlah bagian gerobaknya itulah, gue bilang gitu. Lalu dia bilang, ya mungkin agak mendinai saran gue. Karena dia bilang, ya semua kan sudah diatur Tuhan pak. Bisa jadi saat ini saya jadi sales mobil, besok-besok saya bisa jadi orang kaya atau malah ngeblangsak. Nah, di saat dia bilang ngeblangsak, terus gue potong, stop. Sudah cukup sampai di situ. Sebab kalau kamu bilang semua Tuhan yang atur, kenapa kamu berlagak menjadi Tuhan dengan memprediksi nasibmu sendiri mendorong gerobak di masa depan? Terus dia terdiam. Mungkin dia merenung sesaat ya, kira-kira berapa detik. Akhirnya dia bilang, jadi saya harus gimana pak? Ya gue jawab, ya carilah yang bagus lah. Seperti misalnya kalau hari ini kamu jual mobil, jadi sales mobil, besok saya jadi pembelinya. Atau apalah, terserah yang bagus, yang menurut keinginan kamu itu bagus. Terus tiba-tiba dia punya ide sendiri. Oh ya saya tahu pak, gini aja dia bilang. Kata dia gini, kalau hari ini saya jadi sales mobil, besok-besok saya punya showroom mobil sendiri. Dan tahu nggak Sobat EKG, dia tertawa akan ucapannya dia sendiri. Nah Sobat EKG, gampang kan kalau mikir? Ya. Lalu gue bilang, wah itu bagus sekali. Dan kamu tahu nggak, jika pikiran itu adalah pikiran keinginan kamu dan kamu libatkan perasaan kamu dengan serius di dalamnya, kemudian hari itu pasti terjadi. Dia tertawa ya. Terus kira-kira 10 menit kemudian dia bercerita lagi mengenai keluarganya, hubungan asmaranya, dan lain-lain. Sampai dia meneteskan air mata. Gua bilang, ya sudahlah, itu kan masa lalu. Ingat, masa depan kamu adalah kamu punya showroom mobil. Dan tidak hanya showroom mobil,
showroom mobil kamu tuh laku, laris, dan kamu bahagia karena bisa sukses. Akhirnya dia menjawab, amin. Terus dia sempat minta nomor kontak gua, dan akhirnya pulang tanpa closingan mobil dari gua, karena memang hari itu gua gak butuh mobil. Hari berganti, bulan, tahun, kira-kira sekitar tahun 2010 akhir. Saat itu gue lagi ada di Senayan City nungguin klien yang belum datang. Tiba-tiba HP gue berbunyi. Nah, nomornya gak dikenal, jadi gue rada males angkatnya. Akhirnya miss call sekali. Bunyi lagi, 2 kali miss call. Bunyi lagi sampai 3 kali miss call. Terus gue pikir ini mungkin klien gue telat dan dia mau ngabarin. Akhirnya gue angkat. Halo, dan ada suara laki-laki di sana. Terus dia bilang, halo Pak, iya. Ini dengan Pak, dia nyebut nama gue. Terus gue bilang, iya benar saya. Ini siapa ya? Saya bilang itu. Terus dia jawab lagi, ini Anto Pak, ingat gak Pak? Saya dulu pernah ketemu Bapak mungkin kira-kira ya 3 tahun yang lalu lah, dia bilang itu. Wah, Anto siapa ya? Terus dia jelaskan lagi, iya Pak, saya Anto yang dulu nawarin mobil Daihatsu Grand Max. Cuma sekali sih datang ke kantor. Wah, apa kabarnya Anto? Gue bilang gitu. Baik Pak. Pak, Bapak ada di mana sekarang? Gue jawab, gue lagi di Senayan City, lagi nungguin klien. Paling sebentar lagi pulang. Tunggu Pak, jangan pulang dulu ya, saya mau ketemu. Waduh, jam berapa? Gue bilang gitu. Ya, saya on the way lah. Nggak jauh sih, kira-kira 30 menit lagi saya sampai. Oke, baiklah, gue jawab. Yang ada di pikiran gue adalah, wah, gue bakal ketemu Anto lagi nawarin mobil lagi nih. Mungkin mobilnya yang rada expand kali ya. Ya karena gue tahu dia adalah sales mobil pada saat itu. Setelah gue selesai dari klien, kira-kira jam 4 sore, akhirnya gue sama dia janjian di coffee shop. Setelah itu gue menunggu. Dari jauh, gue lihat ada sosok laki-laki, cuma agak beda ya, nggak seperti Anto sih. Jadi agak gemuk gitu perawakannya. Dia berlari-lari kecil menuju gue. Sekilas gue mikir, oh ini Anto bukan ya? Kok agak beda? Tiba-tiba dari jarak 5 meter sebelum sampai ke tempat duduk gue, dia teriak, Pak, apa kabar Pak? Wah, gue pun bangun dan berdiri. Ternyata memang itu Anto, sales mobil yang datang ke kantor gue 3 tahun yang lalu. Lalu dia menjabat tangan gue dengan erat dan erat sekali sampai berulang kali. Dia bilang gini, apa kabar Pak? Apa kabar? Kabar sukses ya Pak? Kabar bahagia selalu buat Bapak. Amin, gue jawab. Gak berapa lama, akhirnya kita duduk. Setelah itu kita berbincang-bincang, tertawa, akhirnya sambil minum kopi. Terus akhirnya dia jelaskan, Pak, saya mimpi ketemu Bapak belum lama ini. Lalu saya kontak HP, saya cari-cari lagi, ketemu. Untung Bapak belum ganti nomor. Lalu saya telepon Bapak sekarang. Terus dia bilang, tahu nggak Pak, kenapa saya mau ketemu Bapak? Gue jawab, ya kamu mau nawarin mobil lagi kan? Dia tertawa, wah tahu aja Pak katanya. Enggak lah Pak. Terus dia bilang, Pak, saya mau berterima kasih sama Bapak karena 3 tahun yang lalu Bapak merubah pola pikir saya menjadi lebih positif. Setelah itu jeda, dia bilang gini, masih ingat gak Pak kata-kata saya? Kalau hari ini saya jadi sales mobil, besok-besok saya, terus gue jawab, punya showroom mobil, dan kita berdua tertawa. Dan sobat EKG, ini ieng, tiba-tiba dia mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya pada gue. Di kartu namanya tertera nama dia dan nama showroom mobil. Gue rada gemeter ya terimanya. Lalu gue tanya, ini maksudnya apa ya? Pertanyaan gue juga agak bodoh sih sebetulnya. Terus lalu dia jawab, ya Pak, sekarang saya sudah punya showroom mobil sendiri. Creng! Seketika rasanya semua pengunjung mall di Senayan City itu terdiam dan membeku. Dramatis banget kejadian itu. Ya mungkin karena gue yang ngerasainnya ya. Jadi gue gak pengen mendramatisir cerita gue, tapi memang seolah-olah semua itu diam gitu. Kayak waktu itu berhenti. Gue kaget juga. Dan gue bilang, wah saya bahagia untuk kamu Anto. Terus gue tanya sama dia, apa yang kamu lakukan? Kita terakhir ketemu kan 3 tahun yang lalu ketika kamu menjadi sales mobil. Dia bilang, ya Pak, setiap hari saya menghayal dan merubah pola pikir saya menjadi lebih positif seperti yang Bapak bilang. Dan akhirnya saya bertemu dengan seorang yang sekarang menjadi partner saya, berasal dari Jerman, dan kami sama-sama membuka usaha showroom mobil. Ya gue gak tanya sampai detailnya bagaimana showroom mobil itu bisa terbentuk. Terus gue tanya, sudah berapa lama showroom mobil ini running? Dia bilang sudah 6 bulan.
Wah, itu luar biasa. Nah, Sobat EKG, sebetulnya kita nggak perlu mikirin dari mana impian kita itu bisa terwujud. Ngapain? Yang perlu kita lakukan adalah merubah pola pikir kita yang memang caranya gampang. Lalu kita libatkan perasaan kita seolah kita sudah mendapatkannya. Dan ingat, apapun yang terjadi, kita harus setia dengan pola pikir positif kita. Tanpa kita sadari, pola pikir kita yang kita libatkan dengan perasaan akan menunjukkan jalan kita menuju apa yang kita inginkan. Itulah pengalaman gue, semoga bisa bermanfaat semua buat Sobat EKG. Gue yakin akan mimpi lu, karena kenyataannya dia sudah menunggu lu di sana. Terus semangat dalam mengarungi hidup dan terus semangat dalam menggapai mimpi. Salam dari gue, emang kudu gila.